Dalam sebuah kitab Nasahihul Ibad itu dikutip pesan dan nasihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang nasihat ini ketika itu disampaikan kepada salah satu sahabat beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya Jundub bin Jinadah atau yang lebih dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi nasihat ini kepada Abu Dzar Al-Ghifari, tetapi hakikatnya nasihat beliau ini untuk kita semua, untuk kaum muslimin, untuk siapa saja yang mau mendengar nasihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan itu Rasulullah menasihatkan 4 hal. Yang pertama, ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, jaddidis safinah fa innal bahra amiq. Perbaharuilah perahumu, kata Nabi. Perbaharuilah bahteramu, karena engkau di dalam kehidupan ini akan mengarungi lautan yang sangat dalam, akan menjelajahi samudra yang sangat luas yang tidak tahu ujung dan pangkalnya. Yang laut dan samudra kehidupan kita ini sungguh amat sangat dalam, bahkan gelombang daripada lautan kehidupan kita ini kadang-kadang tenang, kadang-kadang bergelombang tinggi, bahkan juga sering kali timbul badai di dalam kehidupan kita. Artinya apa? Kalau kita mengarungi samudra kehidupan ini dengan perahu yang asal-asalan, dengan perahu yang hanya seadanya, yang mungkin banyak lubang dan celahnya, maka pasti kita tidak akan sampai kepada tujuan hidup kita. Nah, ini nasihat Rasulullah. Jadi jaddidis safinah fa innal bahra amiq. Lalu apa yang dimaksud dengan safinah ini? Para ulama menjelaskan beberapa pengertian. Yang pertama, safinah yang dimaksud as-safinah huwa dinul Islam. Safinah ini adalah agama Islam. Karena hanya agama Islam inilah yang akan menghantarkan kita kepada sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirat. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Maka perahu-perahu selain dinul Islam ini pasti tidak akan sampai kepada tujuan. Dinul Islam inilah yang disifati oleh Allah, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah, yang punya standar keselamatan, ini hanya agama Islam. Karenanya Islam ini harus kita jaga sampai akhir hayat kita. Islam ini harus kita jaga sampai dengan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjaga 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan juga menjaga rukun-rukun yang lain. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, makna safinah, as-safinah huwa as-shalah. Yang namanya perahu itu spesifik lagi kata para ulama. Yang dimaksud dengan bahtera perahu kita ini adalah solat kita. Kenapa solat jadi bahtera, jadi perahu kita? Disandarkan kepada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu wa huwa shalah. Awal dari amalan-amalan kita yang akan dihisab, dihitung oleh Allah, itulah sholat. Maka sholat kita ini harus baik, perahu kita ini harus baik, nggak boleh ada yang celah, nggak boleh ada lubangnya,
Misalnya subuh berlubang karena kesiangan, zuhur berlubang karena sibuk di kantor atau di kampus mengerjakan tugas-tugas, asar kemudian masih dalam perjalanan, maghrib kecapean, siang bolong karena ketiduran. Ini adalah hal yang tidak boleh, harus kita jaga. Perahu kita yang namanya sholat harus utuh. Meskipun itu mungkin perahu yang hanya sederhana, tetapi manakala tidak ada lubang, tidak ada celah, maka meskipun lama sampainya, tapi insya Allah tidak akan tenggelam di tengah-tengah perjalanan. Ini sholat. Makanya Nabi itu betul-betul mewanti-wanti kita dengan untuk menjaga kualitas perahu kita. Karena kita tahu sehebat apapun perahu yang pernah kita lihat, dengar, bahkan difilmkan, yaitu film Titanic yang mengisahkan satu bahtera perahu yang didesain sangat sempurna, didesain sangat modern, peralatannya begitu canggih, tetapi hanya karena menabrak satu gunung karang, gunung es, kemudian lambungnya berlubang. Akhirnya apa? Air masuk semua, kemudian tenggelamlah perahu yang digadang-gadang oleh pembuatnya ini perahu yang tidak akan pernah tenggelam. Tetapi toh nyatanya karena ada air yang masuk lewat lambung, meskipun didesain dengan begitu canggih, tenggelam di tengah-tengah lautan, di tengah-tengah samudera yang begitu luas dan dahsyat. Ini nasihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Qur'an pun mengingatkan kepada kita. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Kata Allah di dalam Al-Qur'anul Karim mengingatkan kepada kita sekalian, wa'mur, dan perintahkanlah ahlaka, ahlimu. Siapa ahlimu? Ya pasangan hidup kita, anak-anak kita, keluarga kita, orang yang berada di dalam tanggungan kita di rumah. Apakah itu yang namanya asisten rumah tangga atau siapapun yang ada di dalam naungan kita, itu adalah ahli kita. Maka Allah memerintahkan wa'mur ahlaka, perintahkanlah ahlimu, orang yang dalam naunganmu. Diperintahkan apa? Bis-shalah, dengan menjaga salat sebaik-baiknya. Wastabir 'alaiha. Bahkan Allah mengingatkan kalau kita memerintahkan, membimbing mereka untuk salat, juga lambari dengan kesabaran. Karena kalau orang memerintahkan salat tanpa kesabaran, nanti bisa ujung-ujungnya itu mutung. Sudah diperintahkan, sudah dinasehati, kok enggak ada perubahan misalnya, kemudian kita malah mutung. Nah, ini yang tidak boleh. Makanya Allah ketika memerintahkan kita supaya kita membimbing mereka, ahli kita, anak-anak kita untuk sholat, juga diiringi dengan perintah untuk bersabar. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah atasnya. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini salat. Jadi harus betul-betul kita jaga, karena memang sifat salat, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Salat itu adalah tiangnya agama. Manakala ditegakkan, agama tegak. Manakala tidak dilaksanakan, agama menjadi runtuh. Ini nasihat pertama dari baginda Rasulullah kepada salah seorang sahabat beliau. Nasihat yang kedua, beliau mengatakan, ya Aba Dzarrin, khuziz zadada kamila fa inna safara ba'id. Wahai Abu Dzar, berbekalah dengan bekal yang sempurna. Sempurna itu maknanya enggak harus banyak,
tetapi mencukupi semua hal yang berkaitan dengan kebutuhan kita selama perjalanan hidup. Ini namanya sempurna. Jadi tidak harus banyak, tetapi syarat dan rukunnya itu terpenuhi. Sunnah-sunnah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlaksanakan. Ini namanya sempurna. Jadi gambaran sempurna ini seperti seorang astronot mau pergi ke bulan. Itu sangunya, bekalnya nggak perlu banyak. Nyatanya mereka itu nggak berbekal dengan beras bertonton, tidak. Tidak membawa bekal misalnya mie instan yang berdus-dus juga enggak. Atau sayur mayur yang berkontainer-kontainer juga enggak. Padahal apa? Perjalanannya itu berbulan-bulan. Astronot mau pergi ke bulan tidak membawa perbekalan yang banyak, tapi perbekalannya adalah sempurna. Sempurna itu artinya mencukupi semua nutrisi, semua kebutuhan untuk tubuhnya selama perjalanan. Mungkin hanya berupa ekstrak dari masing-masing komposisi, karbohidrat, vitamin dan lain sebagainya, dirupakan dengan bentuk kapsul yang ringan untuk dibawa. Jadi tidak perlu membawa beras yang bertonton atau membawa mie instan yang berdus-dus. Tentu ini akan memberatkan perjalanan. Karena apa? Perjalanannya sungguh amat jauh, akan mengarungi dan menuju bulan. Antara bumi dan bulan ke bumi ini jaraknya jauh dan berbulan-bulan di dalam menempuhnya. Ini persis seperti kita, perjalanan yang begitu jauh. Maka yang dibutuhkan adalah bukan persediaan, perlengkapan atau bekal yang banyak, tidak. Makanya Nabi itu mengingatkan khuziz zadada kamila, ambil perbekalan yang sempurna. Sempurna itu maknanya adalah syaratnya sesuai, rukunnya sesuai, sunnah-sunnahnya itu terpenuhi. Ini namanya sempurna. Jadi mungkin kita jarang sekali sholat sunnah, tapi sholat wajibnya sama sekali dia betul-betul tidak ada yang bolong, dijaga betul-betul. Wajibnya sholat wajib itu dijaga, tidak pernah ada yang berlubang. Meskipun mungkin sholat-sholat sunnahnya itu jarang-jarang dan lain sebagainya. Ini namanya perbekalan yang sempurna. Sholatnya dijaga yang wajib, kemudian syarat dan rukunnya dijaga dengan sempurna. Nah, inilah diantara orang-orang yang membawa bekal, yang bekal itu disifati khuziz zadada kamilah, perbekalan yang sempurna. Makanya di dalam Quran itu kemudian Allah mengingatkan kepada kita sekalian bahwasanya kita disuruh untuk berbekal yang sempurna. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Dan berbekal yang paling sempurna adalah bekal takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini bekal yang sempurna. Dengan rasa takut kita kepada Allah, dengan rasa takut kita tidak mau jauh dengan Allah. Dengan takut kepada Allah kita inginnya dekat dengan Allah. Tidak seperti takut dengan macan, dengan singa. Kalau takut kalian dengan macan, singa, maka jauhilah. Dekat dengan takut dengan anjing, maka harus jangan dekat, tapi jauhi. Tapi kalau takut dengan Allah, justru kita harus dekati Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat yang kedua baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasihat yang ketiga kata baginda Rasulullah, ya Abu Dzarrin, khaffifil himla fa innal aqda ka'ud. Wahai Abu Dzar Al-Ghifari, peringankanlah bebanmu, karena engkau akan mengarungi kehidupan itu yang sangat jauh, yang sangat panjang,
Kita akan mengarungi beberapa etapa kehidupan, mulai dari alam ruh, alam rahim ibu kita, kemudian kita dilahirkan ke dunia sampai dengan sekarang. Nanti ada etapa kehidupan lagi yang namanya alam barzah. Setelah alam barzah ada alam ba'ats, dibangkitkan kembali oleh Allah. Kemudian ada alam mizan, kita dimintai pertanggungjawaban setiap amal ibadah kita di dunia. Kemudian nanti ujungnya ada surga dan nerakanya Allah. Ini adalah etapa kehidupan yang begitu sangat panjang dan melelahkan. Kalau kehidupan yang panjang dan jauh yang kita tidak tahu ujung dan pangkalnya, kemudian kita membawa beban yang sangat berat, maka ini sungguh sangat melelahkan kita. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari ini tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan beban yang berat ini?" Nabi ketika ditanya tidak langsung jawab, tapi balik nanya lagi kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzarrin, hal 'indaka ta'amu salasata yaumin?" Apakah engkau mempunyai persediaan untuk makan 3 hari? Dijawab oleh Abu Dzar, "Na'am ya Rasul, saya punya persediaan makan untuk 3 hari." Nabi tanya lagi, "Hal 'indaka ta'amu yaumin?" Apakah engkau mempunyai persediaan untuk besok pagi? Dijawab oleh Abu Dzar, "Na'am ya Rasul, saya punya persediaan makan untuk esok hari." Baru Nabi menjawab, "Wahai Abu Dzarrin, ketahuilah bahwasanya persediaan makan untuk esok pagi saja itu sudah menjadi beban yang berat bagi kamu. Itu sudah merupakan beban yang hisabnya kalau tidak hati-hati akan menjadi berat bagimu." Dan nasihat ini tentu tidak menjanjikan dan tidak menyuruh umat Islam menjadi miskin, tidak. Sebab dalam hadis yang lain Nabi justru mendorong kita untuk kaya dan melarang untuk miskin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qadal faqru ayyakuna kufran." Hampir kemiskinan itu menjerumuskan kalian kepada kekufuran. Artinya apa? Umat Islam ini seharusnya dan diharapkan oleh Rasulullah itu justru menjadi orang kaya, tetapi kaya yang hati-hati di dalam mencarinya, kaya yang hati-hati di dalam mentasarrufkannya. Makanya kemudian diingatkan oleh Rasulullah kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzarrin, hati-hati. Kalau kalian mencari ma'isyah, penghidupan itu, kemudian tidak tahu mana halal, mana haram, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, wal kedual, maka itulah yang akan menjadi beban kalian. Tapi kalau kalian di dalam mencari ma'isyah itu benar sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah, sesuai dengan tuntunan Al-Quran, dan setelah didapat kemudian ditasarrufkannya juga benar, maka ini akan menjadi ladang amal yang besar bagi kalian dan akan menjadi peringan, menjadi bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, nasihat ini tidak menyuruh kita menjadi miskin, tetapi menyuruh kita untuk ikhtiyat, untuk hati-hati di dalam setiap segi kehidupan kita. Kita dari rumah, keluar rumah, mencari ma'isyah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Mencari ma'isyah, mencari penghidupan yang halal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul halal wajibun 'ala kulli muslimin." Mencari perkara makanan minuman yang halal wajib bagi setiap muslim. Karenanya dihukumi sebagai orang yang syahid manakala keluar rumah ingin mencari rezeki yang halal, kemudian kok
tiba-tiba di tengah perjalanan kemudian Allah memanggil mewafatkan kita, maka wafat dan meninggalnya kita dalam keadaan mati syahid. Karena apa? Dari awal sudah meniatkan untuk mencari penghidupan yang halal. Nah, ini luar biasanya. Islam memberikan motivasi dan juga sekaligus memberikan reward. Karena apa? Karena kebalikan daripada orang yang mencari perkara yang halal, ini artinya menghalalkan segala macam cara. Dan menghalalkan segala macam cara itu sebetulnya adalah meruntuhkan segi-segi peradaban umat. Contoh kecil misalnya, riba. Riba itu adalah sesuatu yang dilarang dalam syariat, sesuatu yang dilarang di dalam agama. Dan pasti sesuatu yang dilarang dalam agama hikmahnya besar, yaitu apa? Menjaga eksistensi peradaban umat manusia, menjaga eksistensi sistem perekonomian yang sehat. Kalau riba itu artinya yang kaya akan menjadi semakin kaya, yang miskin akan kemudian dihisap sedikit demi sedikit. Maka kita bisa lihat bahwasanya ketika riba itu merajalela, itu ekonomi yang kecil akan terhisap oleh kekuatan-kekuatan yang besar. Sehingga apa? Sistem ekonomi peradaban ini tidak akan bisa menjadi maju dan peradaban akan semakin tumpang tindih. Jadi gap antara yang kaya dan yang miskin ini akan semakin jauh. Yang kaya akan semakin kaya, yang miskin terhisap ekonominya oleh yang kaya dan tidak akan berdaya. Oleh karenanya Islam itu mengharamkan riba, tetapi mendorong untuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam hal takwa dan jangan tolong menolong dalam hal permusuhan dan dosa. Ini Al-Qur'an, ini adalah ajaran Islam. Oleh karenanya sekali lagi bahwa nasihat-nasihat Rasulullah perlu kita camkan, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah jaga perahu kita, jaga sholat kita, jaga agama kita. Sehingga apa? Akidah kita tidak boleh berubah sampai dengan kita meninggal dunia. Yang kedua adalah ambil perbekalan yang sempurna. Yang ketiga adalah peringan beban kita supaya kita melangkah itu ringan dan sampai kepada tujuan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup majelis ini dengan doa berbuka puasa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.